Halo semuanya, selamat datang di podcast Tomodachi. Tempat kita ngobrol santai tetapi penuh makna. Hari ini aku Angelina Putri dan rekanku Dan saya Nathan Murasalo. kita akan membahas mengenai sebuah topik permasalahan yang tentunya bukan tentang permasalahan dunia tetapi permasalahan peserta didik yang biasanya tidak terlalu terurus padahal dampaknya serius. Kira-kira permasalahan apa ya, Nael? Kita akan membahas tentang stop bullying. Oke, jadi topik kami hari ini adalah stop bullying sekarang juga. Pokoknya untuk kalian teman-teman yang mungkin pernah menjadi korban, saksi mata, atau bahkan pelaku, aku yakin podcast ini ada khusus dan cocok untuk kalian semua. Stay tune ya! Yang pertama-tama kita bakal mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu apa itu bullying. Nah, kalau menurut Nael sendiri, kira-kira bullying itu seperti apa sih? Kalau bullying itu menurut saya sendiri ya, itu bisa jadi sebuah perundungan terhadap orang yang lebih lemah dari orang yang merasa dirinya lebih kuat dari orang itu atau merasa lebih baik lah. Kalau itu menurut saya. Oke. Nah, kalau misalnya bullying itu adalah perundungan, kira-kira perundungan itu bentuknya seperti apa saja? Perundungan itu bisa berbagai macam, bisa berbentuk cacian, bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk juga seperti kita nih ya. Saya sendiri mengucilkan seseorang gitu, yang misalkan saya nggak suka orang seperti itu. Oh, jadi walaupun itu sederhana itu termasuk perundungan seperti itu, Iya. bullying ya? Oh, iya. Terus juga misalkan nih dari macam-macam bentuk bullying itu apakah semuanya itu sama-sama jahat atau tidak? Sama-sama berdampak buruk terhadap korban atau bagaimana? Kalau untuk jahat atau berdampaknya sih mungkin berdampak sekali ya. Apalagi kalau misalnya terjadi pada anak kecil gitu yang masih dalam masa pertumbuhan atau masih sekolah, itu berdampak sekali sih menurut saya. Berdampaknya itu seperti apa? Berdampaknya tuh terhadap mungkin psikologi ya, yang dari awalnya mereka ceria, yang awalnya mereka bisa bergaul gitu sama teman-teman sebayanya, tapi karena dirundung dia menjadi tidak percaya diri sama terkadang itu mengucilkan diri. Oh ya, ini jujur ya permasalahan yang sangat umum sekali sekarang. Apalagi kalau kita lihat-lihat bullying ini sering sekali dianggap remeh begitu ya, betul tidak sih? Iya, memang sering sekali dianggap remeh, apalagi di lingkungan sekolah gitu kalau menurut saya. Iya, saya juga sering melihat hal seperti itu. Nah, kalau Nael sendiri apakah pernah mengalami perundungan atau bullying ini? Kalau saya sendiri pernah dulu. Nah, bisa diceritakan, Nael? Saya ingat saya itu terjadinya waktu SD gitu ya. Itu kalau nggak salah namanya Ripi. Pipi, oke. Orangnya kalau di masa SD tuh cukup tinggi sih orangnya dulu. Kalau di tingkatan SD. Kakak kelas atau bagaimana, Nael? Bukan kakak kelas, dia orangnya tuh satu kelas. Oh, satu kelas. Kalau nggak salah tuh dari kelas berapa, kalau nggak salah sekitar antara kelas 2 atau kelas 3. Itu anak SD? Anak SD. Oke. Dia tingginya tuh bisa dibilang setara orang yang sudah SMA. Tinggi banget berarti? Iya. Berarti itu dia yang membuli kamu? Iya, dia biasanya tuh kan kalau dulu sering minta uang. Terus kalau ada masalah tuh biasanya malah datang ke aku gitu. Memang agak aneh kan. Agak aneh ini seperti apa, Nael? Kalau agak anehnya tuh bisa dibilang dia sendiri tuh kan orangnya besar, sama kalau nggak salah tuh berani sama yang lebih kecil dari dia. Tapi kalau sama orang yang misalkan setara tingginya atau lebih tinggi itu dia malah nggak berani. Nah, dia malah nggak berani gitu. Jadi dia emang sengaja ngefokusin untuk membuli orang-orang yang lebih rendah dari dia seperti itu. Iya. Oh, gitu. Kalau kamu waktu itu diapain aja sama dia? Kalau saya dulu tuh pernah dihilangin sepatunya tuh yang pertama, terus sering dimintai uang. Dimintain uang itu dia kayak malah kamu apa gimana, marah-marahin? Itu sebenarnya kayak ini sih, seperti cuma alasan ini aku minta uangnya katanya gitu. Nanti aku bayarin, tapi
nggak dibayarin juga. Sampai sekarang? Iya. Oh gitu. Waktu itu pas kamu dibully, perasaan kamu gimana? Perasaan saya sendiri sih kesal ya. Kesal. Selain kesal? Kalau selain kesal, nggak tahu sih. Gak Selain tahu ya. kesal. Kayak saking susahnya untuk diungkapkan begitu ya. Hmm. Kalau sampai sekarang penyesalan terbesar dari waktu itu apa? Adakah penyesalan seperti mungkin tidak berani melawan atau bagaimana? Kalau penyesalan seperti nggak berani melawan sih masih ada sampai sekarang. Kalau Masih ada. menurut saya. Oke. Kalau Nail sendiri pernah tidak mikir kalau misalkan dia itu ngebully ada alasannya begitu? Tidak pernah. Kalau untuk ngebully ada alasannya, menurut saya sendiri sih nggak, memang kayak nggak, secara nggak langsung dia sendiri juga kayaknya nggak sadar gitu. Nggak sadar, berarti memang karena kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang perhatian dari orang tua mungkin, atau mungkin memang anaknya ini tipikal yang agresif apa bagaimana? Ya, dia memang agresif sekali sih. Kalau dulu juga pernah tuh kan lagi main bola, terus kita ada taruhan gitu. Nah, ketika kalah dia nggak terima, Nggak terima terus. langsung berantem tuh satu kelas yang cowok-cowoknya. Oh, jadi dia duluan yang mulai main fisik gitu ya? Iya. Oh, menarik juga sih. Kamu waktu itu pas dibully ada ngomong nggak sama orang tua kamu atau gimana gitu? Kalau seingat saya sendiri sih ada sebenarnya, dulu dia juga pernah dipanggil sama ibu kepala sekolah gitu. Cuman setelah itu dia masih ngelakuin. Masih ngelakuin berarti nggak jerak ya? Iya. Kalau menurut kamu kira-kira dia itu salahnya di mana ya? Kok bisa nggak jerak seperti itu? Kalau menurut saya sendiri sih dia tuh nggak jelas, soalnya hukumannya tuh kurang, seperti kurang apa ya? Seperti kalau untuk hukuman sendiri sih menurut saya, kalau untuk orang kayak dia dikeluarin dari sekolah ya. Dikeluarin dari sekolah gitu ya? Berarti selama dia membuli itu bukan kamu saja korbannya, masih banyak yang lain? Iya. Sorry banget ya dia harus ngadepin semua itu. Dan dulu cuman nggak ngapa-ngapain walaupun cuma manggil terus nggak dikasih sanksi atau apa? Kalau dikasih sanksi sebenarnya ada, dia waktu itu nggak naik sekitar satu semester. Satu semester. Iya. Tapi dia tetap mengulangi hal yang sama. Tetap diulangin. Ya, kayaknya memang ya sifat-sifat pembuli itu susah ya untuk dihilangkan begitu. Iya. Tapi kayaknya para guru-guru juga nggak terlalu apa ya, cuma memandang sebelah mata seperti itu. Kita nggak tahu gitu kan, kalau misalkan anak-anak itu ngebully kita kasih sanksi seperti ini, dia bakal langsung berhenti. Harusnya kan kita membimbing begitu ya, siapa tahu dia bisa menjadi lebih baik lagi, dia berhenti. Tapi kayaknya memang untuk di sekolah dasar sendiri hal-hal seperti bully ini masih apa ya, masih tabu, mungkin karena masih anak-anak gitu kan, jadi dimaklumi. Sebenarnya sih menurut aku sangat disayangkan ya. Kalau menurut kamu Naya? Kalau menurut saya sendiri sih anak-anak kayak gini tuh nggak perlu dimaklumi ya kelakuannya, apalagi mereka yang suka membuli. Biasanya tuh kalau dilaporkan kepada orang tuanya, terus orang tuanya bilang, oh ini mereka masih anak-anak kok, mereka cuma main gitu. Biasanya orang-orang tua tuh seperti itu. Bahkan pihak sekolah juga biasanya menganggapnya seperti itu, yang sebenarnya mereka melakukan perundungan, tapi malah dianggapnya mereka tuh malah main-main gitu. Jadi seperti ya nggak pas lah. Iya sih, setuju sih. Ini emang permasalahan yang paling umum banget, aku juga setuju. Apalagi orang tua dan guru-guru itu kayak kurang memperhatikan gitu, bagaimana sih anak-anak seharusnya itu bermain dengan sehat. Sekarang itu perundungan yang biasanya melibatkan fisik, ejekan itu terlalu dianggap santai, padahal sebenarnya itu menjadi bibit-bibit yang bisa merusak begitu. Apalagi kalau misalkan mereka melakukan hal seperti itu terhadap temannya. Justru kalau menurut aku sendiri sih ya, kita sebagai orang tua ataupun guru itu memang harus membimbing. Kita juga harus melihat bagaimana sih anak-anak kita atau peserta didik kita itu berinteraksi dengan sesamanya, apakah dia berinteraksi dengan baik atau dia berinteraksi dengan sangat buruk. Kalau misalkan dia sudah mulai mengejek atau bahkan berani mengusir temannya, sebenarnya itu
mulai tanda-tanda sih. Kalau aku sih, kalau misalkan punya anak atau punya peserta didik seperti itu, bakal aku lebih perhatikan, bakal aku kasih ceramah sih, biar nggak bakal jadi pembuli gitu. Tapi ya namanya juga edukasi sekarang kan mengenai bullying itu cukup kurang ya. Jadi kita memang tugasnya ya memberi awareness gitu kan, biar orang-orang tuh pada sadar kalau misalkan bully itu nggak selamanya tentang main-main. Sebenarnya bullying itu ya tindakannya karena memang anak-anak itu nggak diajarin sama orang tuanya atau bahkan gurunya kalau misalkan perbuatan mereka itu adalah hal yang salah, atau malah kayak dimaklumin, oh cuma main-main seperti itu. Padahal kan sebenarnya tidak begitu. Ya sih, aku juga sebenarnya ada pengalaman sih Naya, waktu itu waktu aku SMP ya. Cuman kalau untuk perundungan di aku sih, waktu itu bukan perundungan fisik tapi lebih ke perundungan psikologis. Waktu itu aku masih kelas 8 SMP. Satu kelas itu kira-kira ada 25 orang. Waktu itu kan aku bisa dibilang anak yang lumayan rajin lah ya, dibanding sama teman-teman aku. Bukannya mereka nggak rajin atau gimana, cuman waktu itu pergaulan di SMP aku tuh cukup nakal gitu. Anak-anaknya itu pada gimana ya, ya anak-anak yang suka bikin geng-gengan, terus juga suka mencemooh sana sini begitu. Jadi aku kan kurang selek tuh sama mereka. Aku kayak apa ya, lebih mikirin diriku sendiri, mereka juga gitu. Cuman kayak lama-kelamaan mereka tuh kayak nggak suka sama aku karena ada guru nih kan. Guru tuh biasanya kayak suka nanyain aku gitu loh, kayak Angel kira-kira menurutmu gimana? Angel jawabanmu apa? Terus mereka itu kayak, apa sih Bu, Angel dulu, anak emas ya? Yang lain nggak ditanyain kayak gitu. Ya maksudku mungkin mereka juga pengen dapat perhatian yang sama, cuman cara mereka itu salah seperti itu. Jujur waktu itu aku kayak kaget banget gitu kan, nggak pernah begitu sebelumnya. Selama ini kan sekolah juga baik-baik aja, teman tuh pada support semua gitu. Tapi kayak waktu itu dibilangin anak emas tapi nadanya kayak judes banget, itu bikin sakit hati jujur. Terus juga mereka kayak mulai ngejauhin aku kan, karena mereka nggak suka gitu. Ini orang kayak sok banget gitu kan. Mereka mikir aku tuh kayak pengen cari perhatian dulu, caper gitu. Jadi mereka ngejauhin aku. Padahal sebenarnya aku juga nggak pengen jadi perhatian. Guru itu kan cuma pengen nanya pendapat gitu. Cuma memang caranya juga salah. Dia terlalu pilih kasih begitu. Hanya menanyakan aku, tidak menanyakan yang lain. Mungkin itu salah satunya. Tapi menurut aku sih, kalau yang mereka lakukan itu apa ya, sederhana. Walaupun mereka pikir itu ya cuma ejekan biasa, tapi di aku dampaknya kena sih. Kalau aku sampai sekarang itu jujur agak kurang percaya diri karena aku takut sama apa yang orang lain pikirin tentang aku. Kalau aku pikir semuanya itu mulai dari SMP, dari waktu teman-teman aku tuh mulai kayak ngejekin aku atau ngejauhin aku gitu. Jujur sampai sekarang kalau dilihat-lihat sedih sih, kayak nggak bisa dilupain walaupun memang pengen pulih gitu. Aku pengen jadi orang yang percaya diri, cuman aku takut sama pemikiran orang lain karena memang waktu SMP tuh susah banget ya dibilang. Padahal baru anak sekecil itu loh, kayak kita belum tahu apa-apa tapi sudah bisa melontarkan hal-hal yang jahat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih cara mengatasi bullying. Kalau menurut Naya sendiri, ada tidak cara-cara untuk mengatasi bullying? Kalau menurut saya sendiri untuk mengatasi bullying itu yang pertama kita harus ngasih tahu ya kalau misalkan bullying itu nggak bagus untuk kesehatan mental sama psikologis. Karena terutama buat anak-anak di sekolah itu biasanya. Kalau misalkan kalian punya teman, itu jangan kalian jauhi, jangan kalian caci maki. Misalkan dia dekat sedikit sama guru, oh dia tuh sukanya ini cari perhatian gitu sama guru, jangan seperti itulah kalau menurut saya. Iya sih, aku setuju banget sih sama statement kamu. Kemudian mungkin cara lain ya, kalau misalkan kita nih pernah melihat teman kita dibully, ya mungkin cara kita yang bisa kita lakukan itu menjadi saksi begitu kan, kita harus berani melapor. Kalau Naya sendiri kira-kira pernah tidak melapor gitu temannya yang pernah dibully? Kalau untuk zaman saya sih nggak pernah ya. Nggak pernah kalau untuk melapor. Iya. Tapi kalau menurutmu ini salah satu cara yang bisa dilakukan tidak? Kalau menurut saya dilakukan bisa sekali. Kalau apalagi kalau misalkan kasusnya tuh udah lumayan parah, apalagi sudah menyangkut kekerasan fisik, menurut saya itu harus sekali sih dilapor. Memang harus dilaporkan sih ya. Kalau menurut Naya sendiri, kalau sebagai guru kira-kira apa yang bisa dilakukan?
Kalau menurut saya sebagai guru, kita itu jangan menyepelekan hal yang dilakukan anak kecil. Misalkan mereka ada lapor kita, mereka dapat perundungan, misalkan ada di caci maki atau misalkan ada dipukul oleh teman sekelasnya, itu jangan dianggap kayak main-main aja sebenarnya. Kalau untuk kita sebagai guru, itu aja sih. Setuju sih sama statement kamu. Sama aja sih kalau menurut aku anak-anak kecil itu memang harus diajarkan sejak kecil bagaimana caranya untuk menghargai sesama. Itu sih bagaimana caranya memanusiakan manusia. Jadi mereka tidak semena-mena dengan temannya. Terus juga kalau untuk anak SD biasanya mungkin guru-guru itu hanya ada guru mata pelajaran ya. Jadi mungkin kayak kurang maksimal. Tapi kalau misalkan untuk SMP, SMA atau yang lebih tinggi mungkin sudah ada guru BK ya. Biasanya kalau ada guru BK itu mungkin lebih enak gitu ya untuk ngatur-ngatur anak yang suka membuli ataupun anak yang dibully. Kalau misalkan anak yang suka membuli itu bisa dikonseling seperti itu ya, benar tidak? Iya. Kalau misalkan untuk anak yang dibully itu bisa diberikan bimbingan seperti itu agar dia tidak menjadi calon pembuli selanjutnya. Karena biasa kalau kita lihat-lihat di kasus itu ya, ternyata pembuli itu juga cukup banyak, mereka itu adalah korban. Kalau Nael sendiri pernah tidak kepikiran karena sudah menjadi korban ingin membuli juga atau tidak? Kalau saya sendiri sih nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran ya. Jadi itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah ingin melakukan hal yang sama atau tidak. Nah, kalau menurut Nael kira-kira untuk kita nih yang tidak pernah melakukan bullying, apa yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan teman-teman yang lain agar tidak melakukan bullying? Kalau menurut saya sendiri, supaya teman-teman yang lain tidak melakukan bullying itu, kalian harus perhatian gitu sama mereka. Apakah mereka itu mungkin ada masalah di hidupnya, apakah mereka juga ada mendapatkan bulian dari orang lain. Kalian jangan ikut membuli gitu. Jangan ikut membuli, justru kita harusnya merangkul gitu ya. Iya. Nah, kalau yang lain nih, kira-kira korban bullying itu biasanya seperti apa sih? Korban bullying itu kalau dari pengalaman saya sendiri, mereka biasanya tidak percaya diri, itu yang pertama. Terus mereka juga biasanya tidak punya teman, juga mengecilkan diri. Sama kalau di akademiknya biasanya lumayan di bawah rata-rata kalau menurut saya. Itu karena mereka di bawah tekanan begitu ya? Iya. Kalau Nael sendiri, kira-kira kita yang pernah menjadi korban bullying ini kedepannya harus bagaimana? Kita tuh harus lebih baik daripada mereka yang bullying. Ketika mereka merasa diri mereka lebih tinggi dari kita harus lebih tinggi dari mereka, lebih pintar dari mereka. Juga harus merasa diri kita tuh bukan orang yang bukan siapa-siapa, tapi kita itu harus menjadi orang yang bisa membawa orang lain supaya mereka ini nggak pantas buat dibully gitu. Nggak pantas buat dibully. Oh, ternyata mereka punya potensi sendiri begitu ya? Iya. Ternyata mereka juga bisa berkembang. Oke, bagus banget sih Nael. Jadi hari ini kami sudah membahas apa itu bullying dan juga dampak-dampaknya serta pengalaman yang cukup sebenarnya tidak enak untuk diceritakan, tapi di sini kami sekarang. Kami harap teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa bergabung bersama kami untuk menjadi agen perubahan, yaitu untuk stop bullying sekarang juga. Aku harap setelah mendengar podcast ini kita sama-sama bisa bangkit untuk menuju Indonesia yang lebih sehat begitu ya, yang bebas dari apa? Dari bullying. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa lagi di next episode podcast